Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dunia One Piece selalu menyimpan kejutan di balik kelok-kelok kisahnya yang penuh warna. Namun, dua chapter terbaru, 1153 dan 1154, telah mengungkap sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kejutan. Sebuah rahasia kelam mulai merangkak naik ke permukaan, menyeret sejarah, darah, dan dendam ke tengah-tengah konflik besar yang semakin tak terhindarkan. Dua bab ini, jika ditelusuri lebih dalam, tidak hanya menyajikan rangkaian cerita petualangan biasa, melainkan menjadi jendela menuju sejarah dunia yang sengaja dikubur oleh kekuasaan besar, pemerintah dunia. Salah satu teori yang mulai mengguncang komunitas pecinta One Piece adalah tentang identitas asli Marshall D. Teach, sosok yang dikenal sebagai Yonko Blackbeard. Dalam narasi terbaru, muncul petunjuk bahwa Blackbeard ternyata bukan hanya bajak laut ambisius dengan kekuatan ganda dari buah iblis. Lebih dari itu, ia diyakini sebagai anak kandung dari Rox de Zebek, seorang bajak laut legendaris yang namanya bahkan membuat para tetua dunia gemetar. Jika ini benar, maka Blackbeard tidak menciptakan jalannya sendiri menuju puncak kekuasaan, melainkan mengulangi jejak yang telah dilalui ayahnya puluhan tahun silam. Bukan hanya takdir yang berulang, melainkan darah pemberontakan yang mengalir dan bernyawa kembali dalam generasi baru. Dalam chapter 1154, disebutkan bahwa Rox de Zebek diperlihatkan secara penuh. Sosok ini memiliki rambut dua warna dan penampilan yang sangat mirip dengan Blackbeard, menandakan keterikatan genetik yang sulit dibantah. Ia bahkan terlibat dalam peristiwa penting seperti pertemuan Reverie 56 tahun silam, sebelum akhirnya membunuh seorang laksamana angkatan laut dan menjadi buronan kelas dunia. Fakta bahwa ia bisa hadir dalam Reverie, sebuah konferensi eksklusif bagi para pemimpin negara, semakin memperkuat dugaan bahwa Rox bukan sekadar bajak laut, melainkan raja dari suatu kerajaan yang misterius. Blackbeard selama ini menunjukkan minat yang aneh terhadap lokasi-lokasi dan individu yang punya keterkaitan dengan masa lalu Rox. Mulai dari Pulau Hachinosu, markas lama Rox, hingga ketertarikannya terhadap kekuatan kuno dan rahasia dunia. Semuanya selaras dengan tindakan dan tujuan ayahnya yang ingin menjungkir balikan tatanan dunia. Bahkan, formasi kelompok bajak lautnya yang terdiri dari para penjahat dan pengguna kekuatan iblis tingkat tinggi menyerupai susunan kru Rox Pirates dahulu. Tidak berlebihan jika disebut bahwa saat ini Blackbeard tidak hanya mewarisi kehendak Rox, tapi juga melanjutkan proyek terlarang sang ayah untuk menumbangkan pemerintah dunia dari akar terdalamnya. Di sisi lain, terdapat kisah kelam yang berasal dari wilayah Elbaf, tanah raksasa yang dikenal kuat, terhormat, namun menyimpan tragedi dalam bentuk seorang anak terlupakan bernama Pangeran Loki. Bagi publik, Loki adalah pewaris tahta kerajaan raksasa, namun chapter 1153 memperlihatkan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Dikisahkan bahwa saat baru dilahirkan, Loki langsung dicap sebagai kutukan oleh ibunya sendiri, Astrid. Alasannya? Karena Loki memiliki sepasang mata gelap yang disebut-sebut menyerupai mata iblis milik Sauron dari cerita fiksi kuno. Mata ini dipercaya membawa pertanda kehancuran dan pembunuhan
terhadap raja, yakni ayah kandung Loki sendiri, Raja Harald. Demi menghindari nubuat tersebut, Estrid yang diliputi ketakutan dan rasa jijik memerintahkan pasukan untuk membuang bayi Loki ke neraka perbatasan, sebuah wilayah misterius yang diyakini berada di luar batas dunia Elbaf, tempat yang bahkan para raksasa sekalipun enggan menyentuhnya. Namun, Loki tidak mati. Justru, dari kegelapan itulah dirinya tumbuh, bukan dengan kasih sayang dan pendidikan kerajaan, melainkan dengan amarah, kebencian, dan kekuatan bertahan hidup yang liar. Terasing dari dunia dan identitasnya sendiri, Loki membentuk pribadinya sebagai sosok yang dingin, haus pengakuan, dan pada akhirnya penuh dendam. Identitas Loki sebagai pangeran yang dikutuk semakin memperjelas bahwa nasibnya tidak ditentukan oleh garis keturunan semata, melainkan oleh stigma dan ramalan yang melekat bahkan sebelum dirinya bisa berbicara. Cerita tragisnya memiliki kesamaan dengan karakter-karakter tragis lain dalam One Piece, seperti Sanji yang dibuang oleh keluarganya, atau Nico Robin yang dikucilkan karena keahliannya membaca poneglyph. Namun, dalam kasus Loki, skala penderitaannya lebih ekstrem, menjadi simbol dari dosa-dosa kerajaan Elbaf sendiri. Menariknya, dalam momen lain disebutkan bahwa ada kemungkinan Ida, ibu dari Hajrudin, adalah wanita yang selama ini menjaga dan berbicara dengan Loki saat dirinya ditawan, membuat spekulasi tentang hubungan darah dan adopsi semakin membingungkan. Ida sendiri pernah menjadi korban kekerasan, dijadikan budak hiburan dalam sirkus manusia karena bukan raksasa murni. Namun ia berhasil lolos berkat Raja Harald yang saat itu menghancurkan tempat sirkus tersebut demi membebaskannya. Kisah cinta mereka yang romantis pun berujung pahit ketika para tetua Elbaf menolak pernikahan mereka dan menolak mengakui Hajrudin sebagai penerus tahta. Tekanan dari para tetua dan obsesi terhadap kesucian ras raksasa membuat Ida dan anaknya dikucilkan, memperjelas bahwa konflik dalam Elbaf bukan sekadar konflik kerajaan, melainkan konflik ideologis antara mereka yang percaya pada kemurnian darah dan mereka yang memperjuangkan kemanusiaan sejati. Jika dicermati lebih jauh, pola ini sangat mirip dengan konflik yang terjadi di Pulau Manusia Ikan, di mana diskriminasi antar ras dan tekanan dari kekuasaan luar berujung pada pemberontakan. Maka, bukan tidak mungkin Elbaf akan menjadi lokasi besar pertumpahan darah dan perubahan dunia selanjutnya dengan Loki sebagai pemicunya. Terlebih, ramalan yang mengatakan bahwa Raja Harald akan dibunuh oleh anaknya sendiri membuat segalanya semakin menegangkan. Potensi benturan antara Loki dan Harald seperti bom waktu yang menunggu meledak. Sementara itu, muncul kelompok bajak laut misterius yang tiba-tiba masuk ke perbatasan neraka Underworld, menanyakan pada Loki tentang keadaan Harald. Di antaranya terdapat sosok misterius, tokoh dari kelompok Rox yang selamat dan kini mencari keberadaan Harald dan Loki. Keterlibatan kelompok ini semakin memperkuat dugaan bahwa Loki bisa saja dijadikan alat oleh para pengikut Rox untuk menghancurkan Elbaf dari dalam. Jika hal itu terjadi, maka sejarah akan kembali terulang. Kerajaan yang besar runtuh oleh tangan anaknya sendiri. Lebih jauh, dalam kilas balik lain terungkap bahwa kerajaan raksasa sempat mengalami bencana besar akibat ulah Big Mom 63 tahun silam. Wilayah mereka dilanda kehancuran, badai, dan kelaparan massal. Di saat itu, tokoh misterius muncul membawa bantuan dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, dalam bayang-bayang penyelamatan itu, terdapat kisah tragis lain, seperti terbunuhnya Ratu Estrid
sebelum Harald pulang dari perjalanan diplomatik. Ada pula indikasi bahwa Harald sempat hadir di pertemuan Reverie, namun diabaikan oleh pemerintah dunia. Kemungkinan besar karena hubungan erat ras raksasa dengan Rox dan potensi mereka menjadi ancaman jika memiliki akses politik. Semua ini seolah-olah memperlihatkan bahwa konflik antara darah, ras, dan kekuasaan telah berlangsung selama puluhan tahun dan kini perlahan memuncak. Apabila seluruh rangkaian peristiwa ini saling terhubung, maka akan tercipta pola besar. Pertarungan tak terhindarkan antara generasi tua dan muda, antara anak yang dikutuk dengan sistem yang menolak perubahan, antara warisan kehancuran Rox dan tekad kebebasan Luffy. Pada akhirnya, pertempuran antara Luffy dan Blackbeard bukan sekadar duel dua bajak laut, melainkan simbol dari pertarungan ideologi. Satu bertarung demi masa depan bebas, satu lagi bertarung demi melanjutkan warisan kehancuran dari masa lalu. Kisah ini belum berakhir. Dengan chapter 1155 di depan mata dan tak ada tanda-tanda pelambatan dalam konflik dunia, satu hal yang pasti, dunia One Piece akan berubah secara drastis. Sejarah yang dikubur akan bangkit dan masa lalu yang terlupakan akan menjadi poros dari perang yang akan datang. Apakah Blackbeard akan benar-benar menjadi warisan terakhir Rox de Sebek? Apakah Loki akan menjatuhkan Elbaf dan menuntut takhta dengan tangan berlumur darah? Ataukah akan muncul kekuatan baru yang mampu mengakhiri siklus dendam ini? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam waktu dekat. Dan saat jawaban itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Kenapa Blackbeard belum menyerang Luffy? Sebuah spekulasi besar tentang dua poros terkuat di dunia One Piece. Sejak Monkey D. Luffy mengangkat kepalan di bawah langit Marineford dan pekikan duka menggetarkan seluruh samudra, satu hal menjadi jelas, dunia tidak akan sama lagi. Di atas darah Ace yang belum kering dan suara perang yang belum padam, lahirlah babak baru. Bukan sekadar kelanjutan zaman, tetapi ancaman terhadap semua sistem, terhadap kekuasaan, terhadap urutan dunia yang telah mapan sejak era Roger. Dan di tengah semua itu, sosok yang selama ini bermain di bayang-bayang, yang membangun impian kekuasaan di atas puing-puing orang lain, justru terlihat diam. Marshall D. Teach, sang Blackbeard. Pria yang dikenal tidak hanya karena kekuatannya, tetapi karena ketepatan waktu dalam bertindak. Pria yang mampu merebut kekuatan Whitebeard, yang menghancurkan Impel Down dari dalam, dan yang menginjakkan kaki di Marineford hanya untuk mencuri kejayaan dari perang orang lain. Namun, terhadap Luffy, tidak ada satu langkah pun yang diambil. Tidak ada serangan, tidak ada ancaman, tidak ada rencana yang terlihat. Hanya diam. Diam yang bukan ketidaktahuan, tetapi perhitungan. Diam yang bukan kelemahan, tetapi kemungkinan besar. Ketakutan. Di antara semua bajak laut besar, Teach adalah yang paling memahami permainan waktu. Ia tidak bertarung untuk kehormatan, tidak berlayar untuk mimpi sejati. Ia bergerak ketika jalur sudah terbuka, ketika musuh sedang lengah, ketika hasil bisa dipastikan. Maka, ketika Luffy, yang begitu vokal, begitu terlihat, begitu mudah dibaca perjalanannya, tidak disentuh sama sekali, itu menandakan adanya sesuatu yang berbeda. Bukan karena Luffy tidak penting, justru karena terlalu penting, terlalu berbahaya, terlalu hidup. Perjalanan Teach adalah perjalanan dari bayangan. Ia menunggu lebih dari 2 dekade, hanya untuk mencuri Yami Yami no Mi. Hidup sebagai anggota Whitebeard, bersikap biasa, menyembunyikan ambisi, menelan waktu dan kesempatan tanpa terlihat. Semua itu dilakukan demi satu tujuan,
kekuatan absolut. Dan kekuatan itu kini sudah di tangannya. Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi, dua kekuatan destruktif terbesar, dua buah iblis yang jika digabungkan menjadikannya makhluk yang bisa menghancurkan dunia. Namun tetap saja, dalam segala kekuatan itu, sosok Luffy tak disentuh. Luffy bukan hanya bajak laut, ia adalah titik pertemuan dari kehendak lama dan harapan baru. TKD yang mengalir di darahnya bukan sekadar nama tengah, tapi simbol gerakan. Setiap langkahnya mengguncang sistem. Setiap perang yang dimenangkannya menjatuhkan pilar kekuasaan lama. Dari Crocodile di Alabasta hingga Kaido di Wano, semuanya bukan hanya tentang pertarungan kekuatan, tapi tentang menjungkir balikan struktur lama. Ia tidak hanya mengalahkan musuh, ia membebaskan rakyat. Tidak hanya merobohkan istana, ia menghancurkan simbol tirani. Dan ini adalah hal yang jauh lebih menakutkan dari sekadar kekuatan tempur. Di dunia tempat banyak bajak laut hidup demi ketenaran, harta, dan kekuasaan, Luffy berbeda. Ia tidak peduli pada gelar, tidak mengejar pengakuan, dan justru karena itu, ia mendapat keduanya. Ketika dunia mengakui Luffy sebagai Yonko, itu bukan karena politik atau warisan, itu karena satu hal, kekuatan dan dampak nyata. Satu-satunya Yonko yang tidak mewarisi kerajaan, tidak mengambil alih armada, tidak membentuk aliansi politik, hanya berlayar dengan teman-teman yang mempercayainya, dan dengan itu menjatuhkan dua kekuatan terbesar di lautan. Perjalanan itu bukan milik seorang biasa, itu milik seseorang yang mengubah zaman. Teach memahami ini. Dalam jiwanya yang dibentuk dari manipulasi dan pengkhianatan, ada ketajaman insting yang menakjubkan. Ia tidak bertarung dengan emosi, ia bertarung dengan kalkulasi. Jika hari ini belum menyerang Luffy, itu karena perhitungan menunjukkan bahwa risikonya masih terlalu besar, atau lebih tepatnya, belum layak. Masalahnya bukan hanya kekuatan Luffy, tapi aura yang membentuknya, aura yang menarik semua orang ke arahnya. Dari Rayleigh yang melatihnya, hingga Law dan Kid yang membentuk aliansi bersamanya. Dari Wano yang dibebaskannya, hingga dunia yang kini mulai percaya bahwa bajak laut bukan hanya perampok. Ia adalah simbol revolusi, dan di dalam tubuhnya hidup sesuatu yang telah lama disembunyikan. Dewa, matahari, Nika. Hito-Hito no Mi, model, Nika, bukan sekadar buah iblis. Itu adalah kunci sejarah yang disegel oleh pemerintah dunia. Nama yang dihapus dari catatan. Kekuatan yang dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui publik. Dan kini, kekuatan itu dimiliki oleh Luffy. Tidak hanya dimiliki, tapi dibangkitkan. Buah itu tidak hanya mengubah tubuh, tapi realitas. Ia tidak hanya menyerang, tapi menciptakan ulang hukum pertempuran. Dan kekuatan macam itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Yami Yami no Mi milik Blackbeard memang menakutkan. Ia menyerap segalanya, meniadakan kemampuan buah iblis, menarik harapan ke dalam kehampaan. Namun, apa yang terjadi jika yang dihadapi bukan hanya kekuatan, tetapi simbol? Apakah kegelapan bisa menelan dewa? Apakah kehampaan bisa memadamkan tawa yang hidup dalam nyala api sejarah? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kini berkecamuk dalam kepala Teach. Setiap langkah Luffy semakin menutup celah. Armada bajak laut sudah mulai terbentuk. Sekutu-sekutu kuat mulai berdatangan. Dari samurai Wano hingga bajak laut revolusi. Dari Amazon Lily hingga Germa. Dunia mulai merapat ke arah cahaya. Dan di sisi lain, Teach semakin terpojok ke dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Pergerakannya belakangan ini pun menunjukkan kegelisahan. Serangan ke Amazon Lily bukan hanya untuk buah Hancock, tapi juga untuk memperkuat posisi yang kini mulai rapuh. Penahanan Kobe bukan hanya karena kekuatan, tapi karena representasi keadilan baru yang muncul dari angkatan laut. Semua ini menunjukkan bahwa Teach tahu waktu makin menipis, dan jika ingin bertahan dalam permainan terakhir menuju Laugh Tale, maka harus memilih lawan dengan cermat. Dan Luffy untuk saat ini bukan lawan.
tapi ancaman yang belum bisa ditangani. Kekuatan Luffy bukan hanya karena buah iblis, tapi karena ia membangun segalanya dari awal. Kepercayaan, kesetiaan, kemenangan, semua diperoleh bukan melalui tipu daya, tapi melalui penderitaan. Setiap anggota kru punya alasan untuk tetap bertarung. Zoro dengan mimpinya menjadi pendekar terhebat. Sanji dengan prinsip tidak menyakiti wanita. Robin dengan pencarian sejarah. Usopp dengan keberanian palsu yang menjadi nyata. Semuanya hidup di kapal itu bukan karena perintah, tapi karena kepercayaan. Dan itulah yang paling menakutkan bagi seseorang seperti Teach yang tak pernah memiliki siapapun yang benar-benar percaya. Dua jalan telah terbentuk. Di satu sisi ada Teach yang membangun kekaisaran dari reruntuhan orang lain. Di sisi lain ada Luffy yang membangun masa depan dari kehancuran diri sendiri. Dan dunia tahu dua jalan ini akan bertabrakan, bukan karena dendam, tapi karena takdir. Pertemuan pertama mereka di Mocktown hanyalah awal. Pertemuan terakhir akan terjadi ketika segalanya telah jatuh ke tempatnya, dan saat itu tidak akan ada jalan mundur. Ketika dua poros terbesar dunia ini akhirnya bertemu, sejarah akan menulis ulang dirinya. Dalam pertempuran itu, tidak ada yang sekadar menang. Yang kalah akan hilang dari ingatan. Yang menang akan mengukir dunia baru. Dan mungkin itulah sebabnya Teach masih menunggu. Menunggu momen ketika Luffy merasa telah mencapai segalanya. Ketika dunia sudah percaya bahwa era baru telah dimulai. Lalu dari bayangan, kegelapan akan mencoba menelan terang. Namun terang yang tumbuh dari tekad, dari tawa, dan dari ikatan sejati bukanlah terang biasa. Itulah pertarungan sejati yang akan terjadi. Bukan antara dua bajak laut, tapi antara dua cara hidup. Antara mereka yang membangun dari kepercayaan dan mereka yang membangun dari kehancuran. Antara harapan dan keputusasaan. Dan saat itu tiba, lautan akan menyaksikan pertarungan yang bahkan Roger tidak pernah hadapi. Pertarungan antara 2D. Pertarungan antara dua era. Pertarungan untuk masa depan dunia. Satu hal pasti, waktu akan semakin mendekat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.